Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya orang yang melangkahkan kaki ke majlis ta'lim maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan banyak dosa ya Bu, enggak kehitung. Tiap hari kita berbuat dosa, tobatnya jarang. Makanya untuk ngakalin dosa kita supaya bisa terhapus, rajin-rajin ke majlis taklim. Jadi tanpa tobat berangkat ke majlis taklim, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan orang-orang yang mau melangkahkan kakinya ke majlis taklim. Duduk di majlis taklim 1 jam, tidak mendengar, tidak memegang apa-apa, tidak nulis, tidak membawa alat tulis 1 jam, maka sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah ibu melakukan 1000 rakaat sholat sunnah? Alhamdulillah enggak pernah. Kadang-kadang sholat duha aja maunya 2 rakaat terus ya Bu, susah kita. Makanya diakalinya rajin ke majlis taklim, insyaallah pahalanya luar biasa. Pahala yang Allah berikan ketika kita sampai atau berada di majlis taklim maka tidak ada yang bisa menandingi. Tapi bawaannya malas juga. Kadang-kadang udah tahu rutinan bisa terkalahkan dengan acara-acara yang lainnya. Jadi istiqomah itu susah. Apalagi kalau hari ini ada jadwal pengajian, tiba-tiba saudara kita telepon, "Mbak, ada acara enggak?" "Enggak ada." "Yuk jalan-jalan yuk." Ikut jalan-jalan padahal udah tahu ada jadwal pengajian. Jadi istiqomah itu susah bagi kita. Jadi mumpung ada kesempatan, waktu masih banyak yang dimiliki oleh kita, sebelum waktu itu habis dengan datangnya kematian. Karena kalau ibu tahu saat ini orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sedang berada di alam kubur, mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka menyesal, memohon kepada Allah supaya dikembalikan ke alam dunia. Apa yang mereka minta? Satu kesempatan yang mereka minta supaya mereka bisa melakukan amal solih. Mereka menjerit di hadapan Allah, bukan hanya orang yang durhaka, termasuk orang yang solih dan solihah ketika masuk ke alam kubur pasti menangis. Kalau orang durhaka menangis karena kedurhakaannya selama hidup di dunia yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang solih dan solihah menangis dan menyesal kepada Allah karena kurang banyak amal solehnya, kurang banyak amal solehnya, sehingga mohon kepada Allah, sebentar saja ya Rob, kembalikan aku ke alam dunia supaya bisa melakukan amal solih. Bagi kita yang masih banyak kesempatan, masih sehat, gunakan kesempatan dan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan dicurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'i tabi'in, dan pada segenap umatnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang berbahagia, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat badannya? Kantongnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalau kantongnya sakit, perbanyak membaca sholawat. Sholawatnya tibil kulub yang dibaca. Kalau kantongnya yang sakit, bacanya depan suami. Kata suami, "Kenapa mah? Kantongnya sakit." Biar sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perlu ibu-ibu sadari dan perlu kita ketahui bahwa tugas kita sebagai manusia yang utama di dunia ini adalah untuk ibadah. Di antara ibu-ibu ayatnya sudah banyak yang hafal, sudah ada yang tahu. Az-Zariyat ayat 56 yang tadi saya bacakan di muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan kembali, yakin ibu-ibu sudah pada hafal, sudah tahu bagaimana tugas pokok kita dalam kehidupan dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan hanya yang mahdoh, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, haji, tetapi kita harus menjadikan seluruh aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mengandalkan sholat, hanya mengandalkan puasa, hanya mengandalkan zakat, hanya mengandalkan ibadah haji, rugi. Kenapa rugi? Karena tidak setiap waktu kita sholat, tidak setiap waktu kita puasa, tidak setiap waktu kita zakat, dan tidak setiap waktu kita melaksanakan ibadah haji. Sholat sehari semalam paling lama berapa jam, Bu? Sehari semalam paling lama berapa jam sholat kita? Kalau maksimal 10 menit satu kali sholat, 10 udah bagus ya, Bu. Udah sama zikir dan lain sebagainya. Itu pun pantat udah gatel, dipaksain oleh kita. 10 menit satu kali sholat, berarti 5 kali 50 menit, 1 jam aja tidak ada. Kalau kita ngandelin sholat 1 jam lah taruh setiap hari kita sholat, sementara waktu yang diberikan oleh Allah sehari semalam 24 jam, 23 jam dipakai apa? Puasa yang kita lakukan hanya setahun sekali, hanya setahun sekali sebulan puasa kita lakukan. Kalaupun ibu rajin melakukan puasa sunnah, tidak tiap hari. Betul, Bu. Paling Senin Kemis, itu pun yang rajin. Saya yakin di sini tidak semua. Hanya 1-2. Kalaupun puasa Ayyamul Bid setiap bulan, kadang-kadang lupa dengan tanggalnya. Karena tidak terbiasa kita dengan tanggal Hijriah, dengan tanggal Qamariyah. Kita biasanya dengan bulan Masehi. Tanggal apal kalau tanggal Masehi, tanggal 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14 apal. Tapi kalau bulan Hijriahnya kita lupa. Pas nanya sama orang, sekarang tanggal berapa ya? Udah tanggal 20, lupa saya mau puasa Ayyamul Bid. Tidak setiap saat kita puasa sunnah. Hanya puasa sunnah tertentu yang kita lakukan. Sementara waktu terus berjalan tanpa berhenti sedetik pun, dan waktu yang sudah berlalu mustahil bisa kembali sampai hari kiamat. Makanya kita harus sayang dengan waktu. Zakat yang kita keluarkan, tidak semua orang wajib zakat, kecuali yang sudah mencapai haul dan nisab. Nisab zakat itu kurang lebih ada yang mengatakan 93 gram, ada yang mengatakan 95, 96, pokoknya di atas 90 gram. Kita mempunyai emas, mempunyai uang seharga emas 90 gram, baru wajib zakat. 1 gram berapa, Bu? Mas Murni? Ibu kalau ngomong takut katanya, nanti saya takut sering belanja emas gitu. Kalau kita hitung 1 gram sejuta, berarti 90 gram 90 juta. 90 juta kita punya uang hari ini, belum wajib zakat. Belum wajib kalau hari ini punya uang.
kecuali uang itu ngendap selama 1 tahun. Kalau bulan ini ibu punya duit 90 juta, tahun depan masih utuh 90 juta atau bertambah, maka baru ibu sudah wajib zakat. Hari ini kita menerima uang 500 juta, tidak wajib zakat, Bu. Kenapa? Uang itu harus nyampe haul dulu, harus haul 1 tahun. Itu aturan fikih, banyak yang ngerubah. Jangan dirubah-rubah aturan fikih itu, tetap harus 1 tahun dulu. Ibu kalau hari ini berjualan, modalnya berapa dihitung, nanti selama 1 tahun dihitung semua jumlah modal dan jumlah keuntungan sudah mencapai haul nisab apa belum. 1 tahun kemudian. Berbeda dengan sedekah. Kalau zakat itu ada aturannya, syarat dan aturannya yang harus diikuti oleh kita, yang diatur dalam ilmu fikih. Makanya zakat profesi itu kalau menurut fikih tidak ada. Setiap bulan gak ada aturannya. Zakat itu aturannya haul 1 tahun. Itu pun gak semua orang mampu. Mungkin diantara ibu ada 1-2 yang sudah wajib zakat. Kalau harta ngendap lebih dari 90 juta maka wajib zakat. Kemudian haji pun sama, enggak lama ibadah haji. Ibadah haji itu puncaknya cuma 8 hari. Puncaknya cuma 8 hari haji itu, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari puncak ibadah haji itu. Makanya kalau kita hanya ngandelin ibadah wajib, banyak waktu yang terbuang oleh kita. Sikapinya bagaimana? Sikapinya seluruh aktivitas dalam kehidupan kita pastikan harus menjadi ibadah. Ibu kalau makan jadi ibadah enggak? Jadi ibadah? Di mana tahunya? Karena ada ilmunya. Tidur ibu jadi ibadah? Jadi ibadah kalau sesuai dengan ilmunya. Masuk kamar mandi jadi ibadah? Jadi ibadah. Kebanyakan kita lupa dengan ilmunya. Kenapa lupa? Karena tidak terbiasa. Yakin ibu-ibu udah hafal semua bagaimana doa makan, apa yang harus kita persiapkan sebelum makan. Tapi itu semua kadang tidak dilakukan oleh kita. Kita tahu tapi ilmunya tidak membawa manfaat dalam diri kita. Saya tahu ibu-ibu semua bagaimana kalau mau tidur harus membaca apa yang dilakukan sebelum tidur, tapi tidak pernah dibaca dan dilakukan. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Saya ibu tahu ketika ibu bercermin yang lama di depan cermin, ada doanya yang harus kita ucapkan, terkadang tidak pernah dibaca oleh kita. Kenapa? Tidak terbiasa kita semua. Makanya apa yang kita lakukan sehari-hari tidak menjadi ibadah, berarti waktu itu terbuang dengan percuma. Bagaimana supaya menjadi ibadah? Bahkan ibadah itu harus kita pikirkan, apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak ibu berpikir, merenung ketika ibu ibadah, selesai ibadah ibu berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah saya. Ada rasa khawatir enggak dalam diri kita, bagaimana kalau ibadah kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak sembarangan Bu menerima amalan kita. Walaupun salat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji dan ibadah yang lainnya, kalau tidak memenuhi syarat tertentu, maka belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip perkataan Imam Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau mengatakan, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslama. Amal ibadah itu membutuhkan 4 syarat
membutuhkan 4 hal supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al ilmu qabla bad'ihi. Persiapkan ilmunya terlebih dahulu. Persiapkan sebelum kita melakukan ibadah, ilmunya harus kita kuasai. Tanpa dengan ilmu, amal kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa dengan ilmu, maka mardudatun, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ibu sedih ketika ibadah, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah itu harus 2 sifat yang ada pada diri kita. Yang pertama khauf dan yang kedua roja. Khauf itu takut. Kalau seandainya kita ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus termotivasi untuk memperbaiki ibadah kita. Terus mencari ilmunya supaya ibadah kita menuju kepada kesempurnaan dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban nuntut ilmu itu tidak ada ujungnya. Wajib aini seumur hidup kita wajib. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan kepada kita ilmu. Kalau Allah sudah berbicara tentang ilmu, jadi di dalamnya tersirat ada kewajiban menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bisa didatangkan sambil melamun. Ilmu itu tidak bisa didatangkan sambil tidur. Ilmu itu harus dicari oleh kita. Karena kata Imam Syafi'i, ta'alam, belajarlah kamu sekalian, palaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini dalam keadaan pinter. Harus belajar tetap. Kenapa harus belajar? Supaya kita paham ilmu tentang ibadah. Kenapa harus pakai ilmu? Karena ingin supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudunya harus sesuai dengan aturannya, harus dengan ilmunya. Salat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dengan ilmu, salatnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkah salat kita diterima oleh Allah? Bu, diam. Yakin diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Hanya setitik harapan. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai ilmunya. Dengan ilmunya insya Allah semua akan menjadikan ibadah. Jangankan salat, jangankan puasa, zakat dan haji, aktivitas tadi sehari-hari menjadikan ibadah kalau dengan ilmunya. Kalau kita mau tidur, awali dengan wudu terlebih dahulu. Suka bu? Alhamdulillah. Diam aja saya yakin. Enggak pernah wudu sebelum tidur. Wudu dulu bu, sebelum tidur wudu dulu. Kemudian urusan batal enggaknya nanti terserah, enggak apa-apa. Karena bapaknya megang-megang mulu gak jadi masalah. Yang penting sebelum tidur kita wudu terlebih dahulu. Setelah wudu, apa yang kita baca? Sesuai dengan anjuran Rasul kepada istrinya Siti Aisyah, wahai istriku, ketika engkau akan tidur lakukan 4 hal. Yang pertama, engkau harus hatam Al-Quran. Kedua, pastikan para rasul dan para nabi memberikan syafaat kepadamu. Yang ketiga, harus ridho setiap muslimin dan muslimat terhadapmu. Yang keempat, sebelum tidur harus dipastikan bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Saya yakin ibu-ibu sudah tahu
Pembahasan ini bukan kali ini saja. Bukan kali ini saja. Mungkin sudah banyak yang menyampaikan, di mana saja ibu sering dengar. Tapi masalahnya satu, kita tidak pernah mengamalkan. Tidak pernah mengamalkan. Bagaimana mau jadi ilmu yang bermanfaat? Amalkan oleh kita walaupun satu sebelum tidur, minimal wudu. Maksimalnya amalkan yang 4 tadi. Sebelum tidur hatam Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena 1 kali bacaan Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan 1/3 membaca Al-Quran. 2 kali membaca surat Fatihah, 2/3 membaca Al-Quran, 3 kali baca surat Al-Ikhlas, berarti kita 3/3 baca Al-Quran. Hatam pahalanya sama dengan membaca Al-Quran khatam. 1. Yang keduanya, pastikan kata Rasul, wahai istriku, ketika mau tidur, pastikan para Rasul dan para Nabi memberikan syafaat terhadap apa yang kita baca. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa jami'il anbiya'i wal mursalin. Sholawatnya seperti itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa jami'il anbiya'i wal mursalin. Kalaupun itu enggak bisa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suka bu? Alhamdulillah. Enggak juga kayaknya. Kalaupun lupa, kalaupun sering dibaca oleh kita ketika kita ingat. Kadang-kadang kita banyak lupanya. Karena itu tadi penyakitnya satu, karena tidak dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi amalannya akan selalu kita ingat, dan kita pasti mengamalkan ilmu itu. Yang ketiganya, kita mohon ridho kaum muslimin wal muslimat, yaitu dengan cara membaca istighfar. Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. 3 kali baca sebelum tidur. Atau astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu supaya kita mendapatkan ridho dari kaum muslimin wal muslimat. Yang terakhir, ketika kita diperintahkan sebelum tidur supaya melakukan ibadah haji dan umrah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidur kita tidak menjadi ibadah, bu, rugi. Berapa jam ibu tidur? Banyakkan tidur, banyakkan sholat. Banyakkan tidur waktunya. Tidur itu yang paling baik adalah 7 jam. Tidur yang paling baik 7 jam. Kenapa? Karena waktu kita itu 24 jam. Salat kita 17 rakaat. Setiap rakaat dalam salat itu bisa menghapuskan 1 jam dalam kehidupan kita. Menghapuskan dosa 1 jam dalam kehidupan. Kalau 17 rakaat berarti 17 jam yang diampuni dengan salat kita. Dosa yang dilakukan kita sehari-hari akan diampuni dengan 1 rakaat salat 1 jam. 17 rakaat salat yang kita lakukan berarti 17 jam yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tidur. Karena kalau orang tidur itu mustahil berbuat dosa. Nggak ada yang tidur mukul lakinya, nggak ada, kecuali pura-pura tidur. Lakinya kalau lagi tidur, karena kesel lakinya dipukul sama kita, kayak pura-pura tidur, itu dosa namanya. Tapi kalau ngigo enggak, ngigo kita berantem kepukul laki kita, enggak dosa bu, karena enggak sengaja dan enggak sadar dilakukan oleh kita. 7 jam kita tidur tanpa berbuat dosa, bersih kehidupan kita dari dosa. Jadi kalau 17 jam tadi dengan 17 rakaat salat, 7 jamnya karena tidur, maka 24 jam tanpa dosa hidup kita. Enteng kan bu? Enteng. Tapi sering lupa. Sekarang makan kita jadi ibadah apa enggak?
Bu, jadi ibadah nggak makan kita? Kadang-kadang jadi ibadah, kadang-kadang enggak. Jadi kadang-kadang enggak jadi ibadah. Kenapa? Karena kita lupa dengan membaca doanya. Minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap perbuatan yang baik kita minimal diawali dengan bismillah. Karena kalau tidak diawali dengan bismillah, pasti pekerjaan kita diawali oleh setan. Setan itu seperti kita kehidupan, Bu, suka makan, suka tidur, suka mandi, suka pakai pakaian, seperti kita sama. Kapan mereka pakainya? Ketika orang Islam lengah dalam membaca bismillah. Ketika orang Islam lengah ketika melakukan sesuatu membaca bismillah, maka setanlah yang mengawalinya. Hanya senantiasa kita menyebut asma Allah supaya pekerjaan kita itu berkah. Ya, selain ibadah juga berkah. Jadi ini semua harus diawali dengan ilmunya. Karena kalau tanpa diawali dengan ilmu, yakin memakai pakaian kita tidak akan jadi ibadah, minum kita tidak akan jadi ibadah, makan kita tidak akan jadi ibadah, tidur tidak akan jadi ibadah. Jadi rugi dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita bawa nanti ketika kita meninggal dunia? Yang perasaan kita, amal kita banyak, tapi kenyataannya sedikit. Itulah yang dimaksud tadi, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau minum kita sembarangan kan, Bu, pakai tangan kiri jadi. Dan anehnya itu kadang-kadang kita mendidik anak-anak kita seperti itu. Pagi-pagi kalau sarapan dibelikan gorengan sama lontong, lontongnya tangan kanan, gorengannya tangan kiri. Salah itu, contohkan oleh kita. Bahkan ketika minum itu biasakan tangan kanan, karena kalau tangan kiri itu pekerjaan setan. Aduh, padahal sering saya, Pak, setiap hari kalau minum kadang-kadang sambil jalan ambil air, minum aja sambil berdiri. Padahal usahakan sambil duduk. Kalau orang minum sambil duduk, insya Allah ginjalnya sehat, jantungnya sehat, livernya sehat. Kalau orang biasa minum sambil duduk. Kalau biasa orang minumnya teratur, tidak satu gelas langsung itu sekaligus, maka orang itu dipastikan akan sehat lambungnya. Kenapa? Karena ketika kita minum, bernapas di dalam gelas, maka ketika napas kita bercampur dengan air, maka air itu akan berubah menjadi asam yang menyebabkan kita asam lambung. Maka hati-hati, itu kalau dengan ilmunya sehat, bukan hanya jadi ibadah, tapi akan membuat kita menjadi sehat dalam kehidupan. Jadi ilmu yang pertama, dasari seluruh aktivitas kita. Jangan ibadah yang sholat zakat itu udah pasti aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita mau ngobrol dengan tetangga-tetangga kita, pastikan itu harus menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Sisipkan dalam setiap obrolan itu nasihat yang saling bisa mengingatkan kita. Bukan mengingatkan kita kepada orang lain yang serba wah, orang lain mah pakaiannya begini-begini, norak amat ya, Bu. Iya, yang satunya ngomong begitu. Itu dosa. Coba kita kalau ngobrol dengan tetangga sambil papa hare ya, Bu, beri makan, itu ngobrol tentang agama, insya Allah berkah dan menjadi manfaat, dan bahkan bisa menjadi ibadah. Tidak ada sesuatu yang didasari kalau dengan ilmunya, insya Allah akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai hari ini kita desain ulang apa yang sudah kita lakukan. Oh, ternyata yang kita lakukan itu masih jauh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, syarat untuk amal kita jadi ibadah atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an-niyatu fi mabda'ihi. Pasang niat yang benar ketika melakukannya. Ibadah itu harus pakai niat. Tanpa dengan niat, ibadah kita tidak akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tadi kesini pakai niat gak? Niat mau belajar ngaji, mau berangkat ke majlis taklim, niat
Tadi ketika orang sudah niat, maka langkah-langkahnya bisa menggugurkan dosa. Baru sampai di depan pintu ada telepon, "Mah, pulang dulu, ada sesuatu yang harus dikerjakan." Balik lagi nggak jadi ke majelis taklimnya, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya sudah di rumah tadi. Jadi siapkan niatnya. Motivasi kita ketika kita ibadah tidak ada lain kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap amal apapun yang kita lakukan, pastikan niat kita. Ketika kita mau sedekah, ucapkan dalam hati, dan niat itu di dalam hati. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini bisa memberkahkan rizki saya. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini pahalanya sampai kepada almarhumah orang tua saya." Sampai niatkan oleh kita. Apapun yang kita lakukan, sifatnya kebaikan, tanamkan dulu dalam niat. Dalam hati kita niat, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal ibadah itu tergantung dengan niatnya, dan apa yang akan kita dapatkan tergantung apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita niatnya bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kuatkan niat kita, pastikan setiap ibadah. Kemudian yang ketiganya, as-sabru fi wasatihi, harus sabar dalam melakukannya. Karena ibadah itu kalau tidak sabar, kurang-kurangnya kita pengen cepat-cepat selesai ya Bu. Ibu kalau sholat pengennya lama, pengen cepat-cepat beres, pengen cepat-cepat beres ya Bu. Kadang-kadang doa iftitahnya dilewat, baca Fatihah setelah Fatihah suratnya tidak dibaca karena buru-buru. Jadi harus tenang. Ibadah itu harus diawali dengan hati yang tenang. Kalau ibu kebetulan ketinggalan untuk pengajian, tenang aja, jangan lari-lari. Karena kalau nyampe ke mushola nanti ngos-ngosan yang ada. Tenang aja. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang tenang, karena ketenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-ta'anni minallah, ketenangan itu dari Allah. Wal ajlatu minasyaiton, terburu-buru itu dari syaitan. Dalam hal apapun juga, ibu kalau masak buru-buru enggak sempurna, yakin ada aja yang ketinggalan. Entah lupa masukin garamnya, lupa masukin gula dan lain sebagainya pasti. Tapi kalau santai, sempurna pekerjaan kita. Begitupun dalam hal ibadah. Jadi bagaimana supaya pekerjaan kita benar, pekerjaan kita sempurna? Maka dasari dengan kesabaran. Harus sabar dalam melakukannya. Setelah sholat, maunya cepat-cepat buka muka, nak lemparin kita aktivitas yang lain. Duduk dulu santai, baca dulu istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Walaupun gak betah sebetulnya, sabarin aja, sabarin. Karena paling sekali 2 kali kita seperti itu, nanti kelamaan insya Allah. Kalau istiqomah maka kita akan enak melakukannya. Setelah itu doanya, setelah beres doanya, ba'diyahnya. Kalau yang biasa 2 rakaat ditambah jadi 4 rakaat. Aduh kelamaan, sabar. Harus sabar, karena kalau tidak sabar tidak akan sempurna amal ibadah kita. Betul nggak? Betul. Sabarin oleh kita, karena syarat diterimanya ibadah itu harus dengan sabar dalam mengerjakannya. Terakhir, syarat diterimanya ibadah adalah harus ikhlas inda farogihi, ikhlas selesai mengerjakannya. Ikhlas hubungannya tadi dengan niat. Ikhlas itu kalau dalam jasad kita bagaikan kepala. Kalau manusia tidak punya tangan masih mungkin bisa hidup. Manusia nggak punya kaki masih bisa hidup. Manusia nggak punya telinga masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak ada kepalanya, bukan manusia namanya. Takut kita datangin, apalagi datangnya tengah malam, assalamualaikum, pas dibuka orang tanpa kepala, kira-kira gimana Bu? Lari. Kita bukan nyangka orang itu adalah hantu, nyangkanya takut. Nggak mungkin kalau manusia nggak punya kepala hidup, nggak mungkin.
Amal ibadah pun sama. Kalau amal ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amal ibadah itu sia-sia. Ini faktor yang paling penting dalam ibadah. Apa keikhlasan itu? Ikhlas itu adalah tujuan kita dalam beribadah tidak ada lain kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya tujuan lain. Makanya ikhlas itu terbagi kepada tiga tingkatan. Yang paling tinggi adalah seseorang beribadah tidak terobsesi dengan sorga, tidak takut dengan neraka, tapi dia beribadah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Level ini bukan level kita, Bu. Kita masih bercampur dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ada yang nomor 2, tingkatan ikhlas itu adalah ketika beribadah menginginkan pahala. Kenapa kamu ibadah? Karena saya pengen masuk surga. Kenapa ibadah? Karena saya takut dengan neraka. Ini pun masih termasuk ikhlas, tapi levelnya di bawah dari yang tadi. Ada yang terakhir, level yang paling rendah, ketika beribadah masih disangkutkan dengan urusan dunia. Ibu, kenapa suka rajin sholat duha? Oh, biar gampang rizki saya tuh. Ada maunya. Ibu rajin baca surat Waqiah supaya apa? Supaya kebutuhan saya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh seperti itu? Boleh. Karena masih ikhlas. Ikhlasnya level yang paling bawah. Itulah ikhlas orang macam kita. Jadi ketika ibadah itu harus ada iming-imingnya. Jadi ikhlas kita itu ikhlasnya anak-anak. Anak-anak kan gitu, kalau disuruh gampang ya Bu. Gampang kalau ada upahnya. Kalau ada maunya, coba jangan dikasih upah. Wah, sewot duluan anak-anak sekarang kalau disuruh. Kita pun seperti itu. Kalau tidak ada iming-imingnya, susah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin baca Yasin karena kita ingin aman hidup. Rajin baca Waqiah karena kita ingin kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Rajin melakukan sholat duha, ingin rezeki kita lancar. Sementara orang-orang yang ikhlas tidak begitu. Kalau ikhlasnya level 1. Pernah ada seseorang yang ahli ibadah. Dulu terdapat seorang yang solih, yang ahli ibadah. Waktu itu memasuki usia 70 tahun. Ibadahnya setiap hari tidak pernah bercampur dengan dosa. 70 tahun. Kemudian setelah usia 70 tahun, ibadahnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wahai malaikatku, datangi orang itu. Malaikat turun kepada orang itu, wahai Fulan bin Fulan, aku salut dengan ibadahmu yang 70 tahun tidak pernah bercampur dengan dosa. Kata malaikat, namun sayang, sebetulnya akhir hidupmu adalah neraka. Kata malaikat begitu kepada orang alim tersebut. Sayang, ibadah yang kamu lakukan selama 70 tahun, akhir hidupmu adalah masuk neraka. Kalau kita bagaimana, Bu? Rajin ngaji setiap hari, rajin ngaji mingguan, rajin ngaji 2 mingguan, rajin ngaji bulanan. Lalu diponis, ngapain kamu bakal calon ahli neraka. Kira-kira mau ibadah lagi apa enggak? Kayaknya enggak kita. Makanya kita enggak pernah didatangi oleh malaikat. Udah tahu pasti pundung, kata malaikat, pundung imah. Orang alim itu bagaimana? Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, aku beribadah kepada Allah bukan karena sorga, bukan karena takut dengan neraka, tapi aku ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pernah mendengar seseorang berkata, siapa orang yang rajin beribadah, siapa orang yang taat kepada Allah,
maka orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin memposisikan diriku dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Lalu kata malaikat bagaimana? Kata malaikat, bohong Fulan bin Fulan, sebetulnya engkau itu calon surga. Kata orang itu, enggak ngaruh, karena aku ibadah bukan karena surga, karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level ikhlas yang paling tinggi. Kita belum sampai ke sana. Kita mah masih mengharapkan pahala, masih mengharapkan surga, masih mengharapkan takut dengan api neraka, masih butuh dengan kehidupan dunia yang lainnya. Ketika kita ibadah disangkut pautkan dengan hal itu. Walaupun masih masuk ikhlas, tapi harus belajar sedikit demi sedikit supaya kita menjadi orang yang ikhlas dalam hal apapun. Hanya ridho Allah yang kita tuju. Kalau ridho Allah yang kita tuju, aman Bu. Ketika kita ibadah, samping kanan kiri kita mau komen apapun kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita bukan mencari perhatian tetangga, bukan mencari pujian tetangga, tapi kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hati-hati ketika kita beribadah, ada kebalikan ikhlas, yaitu riya. Jangan menjadi kita orang yang riya. Orang yang riya itu ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya karena orang lain. Ingin disebut ketika dia rajin sedekah, ingin disebut dermawan. Ketika dia rajin datang ke pengajian, ingin disebut ibu hajah yang solihah, ibu yang rajin, yang lain sebagainya, gelar-gelar yang baik. Jangan menginginkan seperti itu, karena hati kita capek kalau ibadah dikejar-kejar ingin diperhatikan oleh orang lain. Dan juga percuma di hadapan Allah, maka amal ibadah kita tidak akan menjadikan nilai pahala. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah hanya akan menerima amal ibadah yang khalisan liwajhihi, ikhlas hanya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal kalau kita ibadah dicampuri dengan sifat riya. Ada seseorang yang memiliki suara bagus, kebetulan anak muda, qori'nya pinter. Setiap ada yang qori'nya itu jelek, dia caci, dia cela. Baru segitu aja sudah berani tampil. Sementara dia tidak pernah tampil. Pernah suatu waktu dia tampil acara qori, acara resmi, di acara PHBI. Harapan dia semua orang tampil, termasuk ustadz setempat hadir, karena ustadz itu punya anak perempuan yang diincar oleh pemuda tersebut. Kemudian ketika sudah tampil, dia baca Al-Quran dengan begitu merdunya. Temannya nanya, wahai anak muda, tumben kamu mau ngaji, biasanya kamu gak pernah mau kalau disuruh baca Al-Quran. Kata pemuda tersebut, saya ngaji supaya kedengaran oleh Ustadz Anu. Kenapa? Dia kan punya anak perempuan, biar calon mantunya bisa qori, katanya. Terus kata yang tanya, kamu tahu nggak, Bapak Ustadz itu pulang kampung sudah 2 minggu. Yang benar iya. Wah, nyesel luar biasa. Percuma dong saya ngaji dengan bagus, mengeluarkan suara andalan saya, ternyata yang ditujunya tidak ada. Itulah orang yang riya. Rugi di hadapan Allah, tidak mendapatkan apa-apa, di dunia pun dia rugi. Jangan sampai kita seperti itu. Ibadah, amal-amal yang lainnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Contoh yang kedua, ada seorang yang penggembala bebek. Bebeknya banyak. Ketika dia menggembala bebek, suara adzan terdengar. Kemudian dia sempatkan sholat. Bukan hanya sholat zuhurnya, dia sholat sunatnya, qobliyahnya, 4 rakaat dilakukan oleh dia. Sholat zuhurnya dilakukan dengan baik.
kemudian diakhiri dengan zikir dan ba'diyahnya dilakukan oleh dia. Khusyuk salat anak muda tersebut, si pengembala tersebut. Kemudian pemuda tersebut ketika beribadah tidak ingin diperhatikan oleh bebek-bebeknya. Benar nggak Bu? Benar. Dia ibadah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bebeknya tidak merhatikan dia ketika ibadah. Bebeknya tidak punya penilaian. Dan yang lebih jelasnya, bebek tidak punya surga dan neraka. Di depan bebeknya dia beribadah kepada Allah dengan khusyuknya, dengan sempurna, tidak dikurangin sedikit pun. Itulah contoh yang ikhlas. Jadi kalau kita beribadah kepada sesuatu yang tidak punya surga dan neraka, ngapain? Sayang. Harusnya karena Allah punya surga dan punya neraka. Artinya ibadah kita jangan karena orang lain. Rugi nanti ketika kita dipanggil oleh Allah merasa amal ibadah kita banyak, padahal karena orang lain. Jadilah kita orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, karena ini adalah syarat yang terpenting dalam ibadah. Jadi yang pertama, syarat ibadah diterima oleh Allah harus memakai ilmu. Tanpa dengan ilmu ibadah kita sia-sia. Bahkan kalau kita memakai ilmu, tidurnya saja sudah jadi ibadah. Naumul alim khairum min ibadatil jahli. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi kalau orang berilmu tidurnya lebih baik. Keduanya, motivasinya harus jelas. Niat kita yang benar ketika beribadah. Jangan lupa kapan kita harus berniat dalam sholat. Usholi itu bukan niat. Niat itu dalam hati ketika membaca takbiratul ihram. Oh, saya mah nggak pernah membaca usholi, nggak apa-apa, karena tidak akan batal puasa tanpa usholi. Kalau dengan niat, tanpa niat maka tidak sah sholat kita. Niatkan di dalam hati. Puasa juga sama. Puasa tidak akan sah tanpa niat, apalagi puasa wajib. Puasa wajib itu harus ditentukan dari malam hari sampai waktu subuh. Tentukan niat kita, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ibu bangun subuh, setelah sholat subuh tidak ada apa-apa makanan, kata ibu, mau puasa sunnah, boleh niat pada waktu itu. Kalau puasa wajib, kan biasanya kalau kita niat puasa wajib itu ketika habis tarawih. Kalau berjamaah kita rame-rame, setelah tarawih kita niat. Lupa dengan tarawihnya, kadang-kadang lupa dengan niatnya. Hati-hati, tidak akan jadi ibadah puasa kita. Oh, kalau gitu nggak mau puasa, salah juga, dosa juga. Niatnya habis subuh nggak sah. Kalau puasa wajib, niatnya habis subuh nggak sah. Harus sebelum waktu puasa, sebelum terbitnya fajar. Nah, itu adalah niatnya. Atur motivasi kita untuk apa dalam ibadah. Jadi bukan karena yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam melakukannya. Dengan kesabaran, insya Allah ibadah kita bisa sempurna, ibadah kita bisa tenang, ibadah kita bisa khusyuk dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ikhlas. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Ikhlas itu kita harus bisa menata hati kita. Bahkan ada seorang ulama yang berkata di tengah jamaahnya, wahai jamaahku, aku itu dalam ibadah tidak pernah bisa ikhlas. Selalu ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipandang baik oleh orang lain ketika ibadah. Terus bagaimana orang itu? Orang, kenapa kamu beribadah terus? Aku beribadah, mudah-mudahan dengan ibadahku Allah dandani hatiku, kata ulama tersebut. Jadi seterusnya kita ibadah walaupun ria, terus kita ibadah, jangan berhenti, dengan harapan satu saat Allah akan memperbaiki hati kita. Kalau hati kita sudah diperbaiki oleh Allah, insya Allah amalan kita bisa menjadi ikhlas. Saat ini kalau kita masih tercampur dengan sifat ria, ibadah terus jalankan, jangan berhenti, terus jalankan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah,
perbaiki hatiku, berikan hidayahmu, taufikmu, supaya aku bisa dengan ikhlas ibadah mengharapkan ridhomu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus bagi diri pribadi, umumnya bagi ibu-ibu semuanya. Mari kita bersama-sama untuk mengamalkan ilmu kita. Saya walaupun ustaz belum tentu Bu, kadang-kadang suka lupa kadang-kadang kalau lagi ingat mau tidur wudu dulu. Kadang-kadang kalau lagi galau hati nggak bisa tidur, sebelum tidur kita ngambil HP, baca HP sampai tertidur, lupa baca doa. Minimal tadi wudu, kalaupun surat Al-Ikhlas kita tinggalkan, surat Falaq binasa kita tinggalkan, minimal kita membaca ayat kursi. Orang yang tertidur membaca ayat kursi, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai makhluk Allah yang jahat. Dari bencana Allah akan dilindungi, dari kebakaran, dari gempa, dari binatang-binatang buas. Karena orang tidur itu tidak sadar. Orang tidur itu saudaranya kembar kematian. Tidur itu saudaranya kembar dengan kematian. Karena setengah mati, orang tidur itu tidak ingat apa-apa. Makanya kita sebelum tidur baca ayat kursi, supaya selama tidur Allah lindungi kita sampai kita bangun kembali. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafina wa durina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quti asadi wal arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajaba laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.